Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Aja? Seperti biasa sore ini ketemu lagi. Selamat datang di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja dan layanan Syariah Link Aja, e-wallet syariah pertama Indonesia yang udah tersertifikasi DSN MUI dan sesuai syariat Islam. Pada puasa? Alhamdulillah, gitu dong. Udah harus puasa, wajib ya. Nah, buat ngabuburit kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru barengan sama seorang Ratna Gali. Tapi nanti kita sapanya ya. Gue pengen ngejelasin dulu nih sama lo Sobat Link Aja karena ada banyak hal yang harus gue kasih tahu dulu supaya lo tuh yang lagi pada menonton ini juga nanti ternyata nggak cuma nonton, kita bisa dapetin hadiah juga. Nah, topik hari ini yang pengen kita angkat nanti barengan sama Ratna Gali itu adalah mengejar berkah di bulan Ramadan. Dan juga buat teman-teman yang nanti pengen dapetin saldo Link Aja, kita mau bagi-bagi berkah nih untuk berbagi saldo Link Aja Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Cara dapetinnya gampang banget, lo cuma perlu follow Instagramnya @linkaja dan @layanan syariah Link Aja. Habis itu lo share di kolom komen kita tentang apa berkah Ramadan bagi lo di tahun ini. Sama jangan lupa pakein hashtag lengkapnya Ramadan. Nah, kali ini kita udah kedatangan Kak Ratna Gali. Beliau ini kalau misalkan kita dengar namanya langsung ingat lagunya Om Krisye gitu kan ya. Gali dan Ratna. Tapi ternyata Ratna Gali yang satu ini nggak kalah tenarnya juga. Beliau adalah seorang aktris yang luar biasa dari layar kaca sampai layar lebar. Itu udah pernah dijabanin semuanya. Salah seorang figur istri, terus ibu cantik juga, tapi tetap kelihatan mudanya. Aktif juga yoga gitu kan. Nanti kalau misalkan lihat di Instagramnya tuh ada semua aktivitasnya di sana. Hai Kak Ratna, apa kabar? Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar sore ini? Halo Mas Ail, apa kabar? Kabar baik, waalaikumsalam Kak Ratna. Seger banget sore ini. Iya, aku happy nih menyapa teman-teman semua dari Bali. Oh iya. Kak Ratna gimana di Bali kondisinya sekarang gimana? Alhamdulillah sih pelan-pelan udah mulai berangsur ada pendatang. Kalau waktu pertama aku ke sini bulan Januari itu benar-benar sepi banget, benar-benar kayak kota mati. Jadi pas begitu sampai aku juga kok kayak agak sedih gitu lihatnya. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah pelan-pelan lumayan rame. Tapi di sini tuh disiplin banget sama prokesnya. That's why aku kayak tadinya niatnya cuma 1 bulan jadi kayak extend terus. Emang lagi ada kesibukan apa sih kamu di sana kok sampai extend terus? Sebenarnya sih nggak ada. Kalau kesibukan justru kesibukan aku itu di Jakarta kan. Cuma karena anak-anak lagi school from home dan kalau di Jakarta itu mereka nggak pernah bisa main outdoor. Ah, Kesian yang namanya anak kecil kan dimanapun mereka butuh menyalurkan energinya, butuh explore. That's why aku bawa ke sini mumpung masih pembelajaran jarak jauh supaya mereka pun bisa seneng lah gitu. Jadi kalau misalkan ingat tahun 2020, 2021 yang kepikiran bukan sekedar pandemik aja, tapi benar-benar quality time bersama keluarga gitu. oke. Nah, berarti semua keluarga dibawa ke Bali nih? Betul, satu rumah kayak pindah ke Bali, kecuali yang jaga rumah ada di sana yang cowok, tapi selain itu semuanya ke Bali. Wah, terus akhirnya kamu di sana eh ini apa atau apa? Aku sewa bulanan sih jatuhnya. Oh, sewa bulanan. Gitu, iya kebetulan ada kayak agent yang aku kenal ya, aku minta tolong cariin tempat di sini kan yang ya lumayan lah, karena berhubung mungkin lagi situasi seperti ini ya, jadi ya nggak semahal yang kita pikir gitu, ya udah aku long stay aja. Yang aku pikirin gimana caranya kita create memory 2020 2021 ini supaya tetap ada yang spesial tapi tidak berkesan negatif gitu. Benar. Emang sekarang kalau ngomongin masalah kesibukan kan tadi dibilang katanya kesibukan Karana ini emang banyak kan di Jakarta gitu kan ya. Nah sekarang tuh di 2021 ini kesibukan yang lagi difokusin sama Karatna sendiri apaan sih? Sebenarnya macam-macam. Kalau di dunia entertainment aku lagi agak sedikit menahan karena ya toh juga
situasinya masih seperti sekarang dan aku pun masih ada bayi. Jadi kalau untuk syuting lagi sih kayaknya sementara enggak. Tapi kalau untuk kegiatan lain, aku masih berkutat di seputaran dunia startup karena kemarin kan kita bikin aplikasi untuk media pembelajaran juga dan kemarin memang udah dipakai di DKI Jakarta dan sekarang kita lagi mencoba ekspansi. Tapi ya alhamdulillah so far masih bisa dilakukan remotely sih, jadi masih bisa tetap menjadi ibu rumah tangga full dan pekerjaan pun nggak terbengkalai. Kenapa sih kok tiba-tiba akhirnya kepikiran untuk bikin startup? Sebetulnya sih bukan aku sih yang menginisiasi ya. Jadi ada sahabat aku dari kita SMP plus kakak aku gitu. Pada saat itu memang aku sempat ngobrol sama kakak aku bilang kayak, aduh aku pengen invest tapi invest apa ya? Dan kalaupun pengen invest atau bikin perusahaan baru, pengennya sama-sama orang yang deket aja deh dari yang satu visi gitu. Karena aku tuh nggak maunya nanti kalau misalkan di saat perusahaan sudah berkembang, beda visi, beda misi, itu biasanya agak ribet lah dan aku udah pengennya walaupun kita mengejar dunia tapi jangan lupa juga untuk prepare buat akhirat ya gitu. Dan kebetulan ketemu sama orang-orang yang satu visi misi dan aku pun udah kenal dari lama, jadi ya udah aku seriusin di situ. Tapi berani juga ya akhirnya untuk ini ya, untuk bikin startup ya. Karena kan kalau kita dengar katanya startup itu selalu bakar duit dan bakar duit tuh gitu kan ya. Betul, 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 betul. Tuh. Ya, aku sih mikirnya kan memang dari awalnya pengen melakukan sesuatu yang bisa memang menghasilkan, tapi lebih juga gimana caranya bisa menjadi amal jariah juga nanti kalau aku udah nggak ada gitu. Jadi ya udah, ini aku mikir kayak win-win solution lah gitu. Aku tetap bisa investasi, ya memang keuntungannya nggak pada saat itu juga ya, memang bener kayak bakar uang. Tapi kan segala sesuatunya masih dalam koridor bisnis yang sehat, jadi ya udah aku jalanin aja. Ih, tapi niatnya mulia banget ya, pengen jadi amal jariah ya, bisa kepake kalau sampai nanti nggak ada terus bisa tetap dapat amalnya gitu kan. Niatnya aja udah luar biasa, berarti insya Allah bisnisnya bisa berjalan lancar, bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu kan ya. Amin, 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 amin. Ya terkembali lagi nanti semua yang menentukan Allah, apakah ini akan berhasil, apakah ini akan menjadi pengalaman pembelajaran aku. Tapi Bismillah, yang penting aku melakukannya dengan sepenuh hati, dengan senang. Jadi semoga berkah untuk semua yang melakukan itu. Itu awal dibikinnya pas pandemi. Enggak, bukan pas pandemi. Jadi kita tuh udah bikin sebenarnya dari tahun 2018 dan itu pada tahun 2018 itu alhamdulillah kita tuh menang di Tech in Asia, which is lumayan, it's quite big ya buat kalau startup itu. Kita menang juara 1 di Tech in Asia itu, plus kita juga di 2018 juga kita dapat award 50 startup paling menginspirasi di Dubai, dan juga kita masuk kategori pendatang baru, 100 pendatang baru terbaik di Istanbul gitu. Jadi pas 2800 itu kita start dan alhamdulillah kayak atensi yang kita dapat alhamdulillah ya gitu. Tapi somehow malah dapat atensi yang luar biasa tuh dari luar negeri gitu, dari kita tuh dari Indonesia sendiri masih pelan-pelan dirintis sampai detik ini gitu. Tapi kalau dari luar negeri ya alhamdulillah sih, sampai kayak salah satu partner aku, dia yang bagian orang IT-nya kayak mau di hijack gitu dari orang-orang Amerika, kayak pengen minta ke Silicon Valley. Kan kita kayak aduh gimana dong, orang tech IT-nya kan dia gitu. Kalau aku dan kakak aku itu lebih pure ke bisnisnya aja gitu. Dan alhamdulillah tapi memang komit sih. Walaupun tawaran dari sana jauh lebih menarik, tapi dia stay di sini. Wow, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa banget loh, Masya Allah. Berarti memang di luar tuh itu udah diakui banget gitu kan ya. Dan di Indonesia memang ini masih dirintis pelan-pelan karena kan beda culture gitu kan sama Betul. ya juga. Jadi memang ya kalau emang niatnya udah baik mah biasanya ada jalannya, dan itu adalah salah satu momen yang disyukuri juga gitu kan sama Kak Ratna kan. Karena Betul. pandemi ini di saat orang-orang semuanya pada pusing, tapi justru di sini kamu bisa berprestasi gitu loh. Ya nggak juga tanpa tantangan sih ya Mas Ahil, karena ya nggak bisa dibohongin, karena adanya pandemik ini mungkin budget pemerintah yang harusnya pada pendidikan itu bisa
mulai fokus dan dikembangkan lagi. Tapi karena ada pandemik jadi ya agak bergeser gitu skala prioritas dari pemerintah, dan yang kita pun jadi merasa agak ya bukan dikesampingkan sih, tapi memang karena kebutuhannya saat ini tuh harus fokus untuk menangani pandemik ini gitu. Jadi ya kita harus bertahan dengan segala keterbatasan yang kita hadapi, tapi ya bismillah lah ya. Yang penting kan aku di saat kita menjalani benar-benar ya hampir kayak setiap meeting bulanan kayak oke kita lurusin niat. Memang susah bertahan, tapi ya kita lihat aja, kalau kita bisa bertahan ya bertahan, kalau misalkan tidak ya berarti kita harus mencoba sesuatu yang lain. Tapi so far sampai detik ini sih alhamdulillah masih bertahan, dan kayak dari dinas-dinas pendidikan daerah-daerah lain pun sebenarnya udah banyak yang request, cuma kita masih keterbatasan itu dia, tim kita belum bisa belum bisa kita kembangkan timnya. Dan orang yang untuk mobile ke daerah-daerah pun masih agak terbatas. Apalagi kemarin di tahun 2020, satu kantor tuh tim aku sempat kena COVID. Jadi semuanya kerja dari rumah. Bener-bener nggak ada yang bisa datang ke kantor satupun gitu. Jadi ya banyak tantangan, tapi alhamdulillah ya satu-satu tantangan itu bisa kita lewatin. Oke. Tapi kalau dari Kak Ratnanya sendiri nih, yang jadi perbedaan banget, paling menonjol, yang paling kelihatan tuh ketika Ramadan di masa pandemi, apalagi tahun kemarin gitu dan tahun sekarang tuh perbedaannya apa sih yang dirasain? Honestly, aku sekarang jadi merasa jauh lebih bersyukur dengan apa yang kita punya kemarin-kemarin gitu, karena ya ibaratkan kita bisa pergi santai tanpa khawatir, itu aja suatu berkah yang kita nggak pernah kepikiran sebelumnya. We always take it for granted, kita nggak merasa itu adalah sesuatu berkah yang harus kita syukuri dari Allah. Dan karena adanya situasi seperti ini, aku jadi bisa lebih mensyukuri hal-hal kecil yang sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu. Dengan aku bisa berquality time sama keluarga aja, menghabiskan waktu dan melihat kayak mungkin sebelum-sebelumnya lelah sih, punya banyak anak 5 juga nggak bisa bohong kan, itu capek ya. Tapi ternyata terus aku lihat, ternyata kok anak-anak aku segitunya membutuhkan aku, suami aku segitunya membutuhkan aku jadi bersyukur dengan segala kelelahan yang aku rasakan itu menjadi sesuatu yang membuat aku keep on going on dengan semua yang harus aku laksanakan gitu, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, mencoba menjadi wanita karir dan mempertahankan pekerjaan yang memang sudah aku lakukan saat ini. Nggak mudah, tapi aku bisa ternyata, dan itu sesuatu yang aku syukuri yang tidak pernah aku sadari sebelumnya. Kalau ternyata menjadi seorang ibu yang bekerja tuh bukan sesuatu yang mudah, dan ya kita kadang para ibu sendiri tidak memberikan kredit yang cukup untuk diri kita, jadi kayak merasa tidak terlalu signifikan peran kita di in this society, tapi dengan adanya situasi ini aku merasa ternyata peran seorang ibu di dalam rumah itu adalah jantung, dan di dalam komunitas itu adalah benar-benar seperti roda gitu. Jadi jauh lebih bersyukur dibanding Ramadan sebelumnya. Tapi tadi bilang punya anak 5, ngurus suami, ngurus rumah tangga, terus jadi working mom juga. Itu gimana ngaturnya? Ngedengernya aja. Aduh, pusing banget. Yang paling kecil umur berapa sekarang, Kak Ratna? Yang kembar itu baru mau 2 tahun. Mereka 1 tahun 9 bulanan. Wow, umur aktif. Bener, makanya ya untuk umur lagi, aduh, banyak tingkahnya tuh. Ya tapi capek karena lagi lucu-lucunya, jadi kayak ya udahlah ya gitu. Dan ya alhamdulillah dengan aku mengambil keputusan untuk kita sementara menjalani keseharian kita di Bali ini, menurut aku itu salah satu keputusan terbaik yang aku ambil juga sih, karena aku benar-benar bisa quality time. Dan mungkin di sini kan karena aku nggak deket sama keluarga aku, jadi segala sesuatu harus bisa aku lakukan sendiri, which is ya aku belajar sesuatu yang baru lagi. Kalau dulu kan aku ya tetap gimana pun aku masih suka mengandalkan orang lain gitu, tapi kalau sekarang ya aku harus mengandalkan diri aku. Dan ternyata walaupun dulu kepikiran nggak mungkin bisa, tapi bisa kok ternyata. Yang penting yang bikin sulit itu kadang kan diri kita sendiri ya, kita udah ngerasa kayak nggak bisa ngejalaninnya, atau pas kita ngejalanin nggak ikhlas, jadinya capek, banyak mengeluh, jadi semuanya terasa berat.
sekarang aku nggak bohong, memang capek sih. Tapi by the end of the day, dengan segala kegemesan anak-anak aku dan ucapan-ucapan mereka yang kayak, "Mami makasih tadi makanannya aku suka," atau sekedar dibikinin es buah pas buka puasa aja mereka girangnya luar biasa. Itu sesuatu yang rewarding banget untuk aku, benar-benar klise sih, tapi dengan melihat anak-anak capek itu hilang, bener itu yang aku alamin. Iya, berarti dari mulai anak-anaknya juga udah diajari rasa bersyukur gitu kan ya. Sekedar kayak misalkan dibikinin makanan buka puasa aja mereka bisa mensyukuri, akhirnya mereka bisa berterima kasih gitu kan sama orang tuanya yang ngebikinin. Ya emang itu buat orang tua tuh kayak priceless gitu kan ya. Betul banget. Priceless banget gitu. Cuma kalau dibandingin dulu nih sama dulu ketika kamu ada di lokasi syuting terus kan, kalau sekarang itu kan benar-benar bisa dibilang 100% waktunya untuk keluarga nih. Betul. Nah, apa yang kamu rasain tuh dari perbedaan itu? Luar biasa, senang banget. Ya segala sesuatunya ada plus minusnya sih ya. Tapi aku ngerasa sekarang lebih banyak plusnya dibanding minusnya. Aku ingat kalau waktu di lokasi syuting itu jam buka puasa, memang kita pasti dapat break kan, tapi paling maksimal kayak setengah jam. Itu kebayang nggak aku setiap hari harus selalu gojekan dari lokasi ke rumah aku, karena kalau naik mobil itu mustahil untuk bisa sampai, untuk sekedar nyuri waktu 15 menit supaya aku bisa buka puasa sama anak-anak aku. Gitu, dan itu pun aku nyampe ke rumah kan ya situasinya nggak mungkin juga aku makan berat kan, jadi paling sekedar kayak makan takjil atau sekedar ya gorengan-gorengan gitu, tapi bukan makan berat gitu. Dan aku kembali lagi ke lokasi, aku belum punya waktu untuk makan, jadi pasti langsung balik lagi syuting. Jadi untuk aku makan berat itu benar-benar harus nyuri waktu di sela-sela take atau ganti baju atau touch up gitu. Jadi itu struggling banget, dan sekarang bersyukur waktu yang aku punya benar-benar bisa aku manfaatkan sesuai yang aku inginkan. Jadi sebenarnya banyak berkah yang aku rasakan di saat pandemi ini. Ya mungkin kembali lagi dari sudut pandang kita melihatnya seperti apa gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada juga kadang aku bilang, aduh kok gimana ya cara membagi waktu, susah juga ya. Tapi sekarang kan ya udah, justru kita situasinya disediakan seperti ini, yang mau nggak mau kerja dari rumah itu lebih diutamakan, jadi seneng banget, bersyukur banget. Waktunya jadi banyak gitu kan ya, ngurusi kembar gitu kan. Iya. Tapi jujur deh, ketika di rumah mulu jadi lebih sering marah nggak sih? Awal-awal iya, benar banget. Karena kita beradaptasi kan dari yang kita terbiasa kalau kerja ya situasinya tenang ya, bener-bener aku kerja. Tapi kalau sekarang kerja ya walaupun aku udah kunci kamar kadang digedor-gedor dari luar, atau bahkan masukin note dari bawah pintu gitu kayak, "Mami masuk dong aku," gitu. Bukain dong pintunya. Jadi nggak fokus gitu. Kadang meeting sama kayak konsultan kita orang luar. Ya belum tentu mereka bisa paham dengan kultur orang kita kan gitu. Jadi mau aku bilang pun lagi kerja, tetap pikiran tuh kayak, ini anak gue gimana ya, gedor-gedor pintu mulu, gimana ya? Jadi bawaannya agak sedikit gampang terpancing emosi. Tapi lama-lama setelah aku melihat mereka pun sebenarnya kan stres kalau misalkan di rumah terus gak kemana-mana gitu. Jadi aku melihatnya mungkin kita orang tua struggling dengan situasi itu. Tapi anak-anak justru lebih butuh waktu untuk cope with that situation. Jadi ya gimana pun kita sebagai orang tua yang harus lebih berusaha kuat, lebih memberi pengertian dan mengerti kondisi yang mereka hadapi gitu. Ya kalau misalkan jadi lebih rese ya wajar, orang mereka dikurung terus di rumah. Jadi gimana caranya kita harus kasih dia activity yang bisa membuat mereka tersalurkan energinya gitu. Jadi makanya kayak salah satu alasan kenapa aku pilih pindah sementara ke sini ya karena itu sih. Karena kalau di sini kan tempat yang aku sekarang tinggalin itu nggak jauh dari pantai. Jadi setiap sore aku bawa mereka jalan, main-main di pantai, atau pagi-pagi gitu. Sebelum Ramadan ini pagi dan sore aku bawa ke pantai. Kalau bulan Ramadan ini ngabuburit di pantai coba. Jadi gimana? Kurang bersyukur gimana lagi sama keadaan yang aku jalani sekarang. Seneng banget. Alhamdulillah berkah Ramadan yang luar biasa sih. Ya itu dia sih, sebenarnya kalau dipikir-pikir kan tadi kalau ngedengar ceritanya Kak Ratna gitu dengan ngurus anak 5, ngurus suami, ngurus rumah tangga dan segala macamnya, dan dengan segala macam kegiatannya, apalagi dibandingin dulu waktu di lokasi syuting gitu kan,
dengan sekarang yang jauh lebih mudah, apalagi walaupun sekarang 100% di rumah gitu kan, tapi kegiatan itu akan dipermudah lagi, apalagi dengan kita menggunakan aplikasi Link Aja dan layanan Syariah Link Aja ini. Karena kalau kita mau belanja lewat produk belanja pasar online dan e-commerce di Link Aja itu juga bisa dipakai buat belanja kebutuhan di Indomaret, di Alfamart, atau belanja online di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, sampai dengan pasar online. Itu semuanya bisa dilakukan. Jadi buat Betul. orang tua kayak Kak Ratna sendiri gitu, walaupun masih harus ngurus anak, cuma tinggal buka aplikasinya, tinggal pesan tak 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 tak, barang datang, gampang gitu kan jadinya kan. Betul, karena kan banyak banget perintilan kebutuhan sekolah anak-anak ya kan, aku nggak mungkin pergi, ya udah aku beli online aja. Secara ibu rumah tangga juga kan salah satu fungsinya adalah bendahara rumah tangga kan, yang mengatur keuangan. Jadi kalau misalkan cara belanja aku pun tidak maksimal gitu, nggak aku akalin, pasti waktu yang aku punya pun jadi lebih susah lagi memanagenya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada aplikasi Link Aja yang memudahkan aku untuk melakukan banyak sekali kegiatan yang harus aku lakukan dengan sangat mudah dan praktis. Makanya terbantu dengan aplikasi Link Aja dan layanan Syariah Link Aja. Tapi aku penasaran sih sebenarnya. Kan kamu anak udah 5 nih ya. 2 kembar gitu kan ya. Terus itu gimana sih caranya bisa bikin mereka tuh akur di kondisi yang kayak gini, yang mereka semua di rumah terus. Walaupun ya sesekali ada mungkin salah satu caranya dibawa ke Bali itu kali ya? Ya, sebenarnya ya mungkin banyak sih yang bisa kita lakukan, tapi ya mumpung aku kok diberikan luar biasa keberkahan, yang aku kerja pun nggak harus ada di sana, dan suami pun seperti itu. Jadi di saat kita bisa, ya kita put more effort untuk bisa ada di sini, tapi ya itu dia, konsep awalnya adalah untuk create memory, yang anak aku pikir 2020, 2021, oh ini sesuatu yang beda ya, kita pindah ke Bali sementara gitu. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang memang situasinya tidak seperti itu, ya memang mau nggak mau kita harus memberikan apa ya, usaha lebih untuk bisa dekat sama anak-anak, karena tuh anak-anak tuh kadang pengen didengar juga. Mereka kan punya unek-unek, tapi nggak kayak kita yang tahu cara ngomong kayak, aduh gue pusing gitu. Untuk curhat tuh mereka nggak bisa kan gitu. Mereka tuh bukan, mereka belum paham konsep curhat untuk ngeluarin unek-uneknya mereka. Jadi ya sebagai ibu kadang aku harus tanya gitu. Misalkan kayak sebelum tidur, aku biasa temenin dulu semuanya kan. Aku tanya, abang, kena, misalkan dia ngelakuin sesuatu hari ini, abang kenapa tadi kok sekolahnya telat, kok nggak mau nyalain kamera, emang abang kenapa gitu. Ya jadi dengan kita pancing seperti itu, dia akan ngomong, iya aku kan capek mami, aku bosen, nih aku bingung, aku mau main apa lagi gitu. Jadi sebenarnya mungkin mereka cuma pengen mengutarakan mereka bosen, mereka apa. Nah kalau misalkan ternyata mereka bosen, berarti aku harus melakukan, harus berpikir untuk bisa memberikan aktivitas sampingan lain yang bikin mereka ngerasa senang gitu. Karena kan mungkin dalam 1 bulan mereka pun akan dihadapkan dengan titik jenuh yang mereka nggak bisa ungkapin itu gitu. Jadi aku harus mancing-mancing gimana caranya, dan aku harus cari tahu kondisi dan mood apa yang anak-anak aku sedang rasakan. Jadi Karata berusaha jadi teman ceritanya anak-anak gitu ya? Benar, dan itu anak-anak tuh biasanya nggak akan dengan sendirinya mereka curhat sama ibunya, apalagi anak aku cowok kan, yang bukan alamiah mereka akan ngomong gitu. Iya sih. Iya, jadi ya harus dipancing-pancing sih, memang kayak harus menyempatkan waktu untuk ngobrol minimal setengah jam atau 1 jam sebelum mereka tidur. Biasanya tuh pas di saat mereka lelah itu kayak keluar unek-uneknya semua, dan kita harus pancing, tapi sebisa mungkin jangan judgmental lah ya sama mereka gitu, karena anak-anak misalkan aku gitu melihat anak aku yang kayak, kok kamu lagi males-malesan sekolah, nggak boleh kayak gitu, gimana. Nah kalau misalkan kita seperti itu, mereka pun akan merasa lebih terbebani lagi. Tapi kalau misalkan kita juga menunjukkan empati, ya mami ngerti sih memang bosen ya karena nggak ngapa-ngapain ya, tapi kan sekolah tetap harus, nanti berikutnya kita coba cari kegiatan lain kali ya gitu. Jadi untuk ya setidaknya memberitahukan mereka kalau aku mengerti perasaannya mereka, dan itu menjadi satu pertimbangan aku untuk nantinya memikirkan aktivitas apa yang akan kita lakukan gitu. Dengan cukup seperti itu ternyata mereka grateful banget, mereka bersyukur banget kalau misalkan kita acknowledge perasaan mereka gitu.
Kalau anak-anak itu butuh didengerin, sama kayak netizen juga nih, sama kayak Sobat Link aja. Nah, mereka ini pengen banget didengerin karena mereka ini pengen selalu dikasih berkah Ramadan kan. Makanya Link Aja dan juga layanan syariah Link Aja itu kita akan berbagi saldo Link Aja totalnya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Dan caranya juga gampang banget Sobat Link Aja. Jadi tinggal jawab aja pertanyaan di kolom komentar, apa berkah Ramadan lo di tahun ini? Jangan lupa pakaiin hashtagnya lengkapnya Ramadan. Dan juga ini kita punya promo Ramadan di Link Aja dan layanan syariah Link Aja. Hematnya sampai dengan Rp350.000 nih Sobat Link Aja. Tinggal download aplikasinya Link Aja di Android Play Store dan juga di Apple App Store. Dan jangan lupa untuk aktifkan layanan syariah Link Aja-nya. Nanti semuanya bisa digunakan karena aku sendiri menggunakan aplikasi ini udah cukup lama gitu dan aku sangat terbantu ya. Nih, jadi begitu kita masuk, nah ini aku udah menggunakan yang layanan syariah Link Aja di sini kan, karena semuanya ada, semuanya lengkap, dan ini tadi udah tersertifikasi DSN MUI kan, jadi dijamin sesuai dengan syariat Islamnya juga gitu loh. Masya Oke. Allah. Jadi memang anak itu harus didengarkan gitu ya, psikologisnya anak. Anak juga harus didengerin, tapi kan kita juga harus mendengarkan diri kita sendiri. Ini kemauan kita apa kan? Jangan sampai Betul. lupain kan. Ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu, akhirnya lupa ngurus diri kan. Nah, karakter untuk ngurus dirinya tuh dengan cara apa sih? Kayak misalkan yoga kah? Karena kalau dilihat aktivitasnya di Instagram kan yoga juga tuh. Iya, me time aku ya simple sih, workout sebenarnya ya. Ini juga dimulai pas bulan Ramadan tahun lalu. Wow, udah mumet kan nih, kita nggak keluar-keluar rumah, menghadapi anak-anak, plus suami juga yang harus diurusin. Kadang kayak aku tuh ada rasa lelah, ada rasa marah gitu, tapi nggak bisa aku ungkapkan. Akhirnya gimana sih supaya nggak meluap-luap? Ya udah dengan aku workout, capek ujung-ujungnya nanti kayak ya udahlah ngapain juga sih marah gitu. Dengan aku capek lama-lama marahnya hilang sendiri gitu. Jadi ya me time aku adalah ya aku olahraga gitu supaya ya biasa dengan kita olahraga pun kan ada hormon yang diproduksi ya endorfin dan itu bikin kita happy. Jadi aku sebisa mungkin setiap hari meluangkan waktu untuk olahraga karena toh itu baik juga untuk kesehatan. Karena pas awal-awal setelah aku lahiran mungkin karena capek banget ya jadi aku gampang banget capek jadinya gampang banget sakit. Nah di saat aku udah mulai rutin workout, alhamdulillah udah nggak gampang sakit lagi sih. Kalau dulu tuh kayak once a month at least ada flu atau badan drop gitu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak sih. Karena mungkin metabolisme badan pun udah baik, daya tahan tubuh juga udah alhamdulillah. Jadi ya me time aku workout sih selain ya baik untuk mental aku, baik juga untuk jasmani. Gitu. Tapi kenapa pilihannya yoga sih? Tenang aja. Sebenarnya aku nggak cuma yoga aja, aku suka lari juga, aku ya suka gym juga. Tapi kalau nanti biasanya kalau misalkan ada waktu lebih dari setelah workout yang lain-lain, aku seneng tutup sama yoga karena kan sekalian stretching juga badan. Kalau nggak yoga besoknya suka sakit-sakit badan aku, gendong nggak bisa. Tapi lari di Bali beda nggak sih sama lari di Jakarta? Beda banget, larinya di pantai, view-nya sunsetnya ya tahu sendiri Bali seperti apa sunsetnya ya. Jadi kayak kadang ya aku nggak nyangka, udah 5 kilo kayak baru mulai gitu. Karena ya apa ya, terlalu terhipnotis dengan alamnya yang indah gitu. Jadi ya seneng banget sih, ini salah satu keberkahan bulan Ramadan yang luar biasa banget aku rasakan. Oke, jadi memang lari di Bali itu tuh lebih menyenangkan gitu kan ya dengan vibes-nya pantai terus pasan juga bikin jadi nggak berasa gitu. Kalau di sini kan di Jakarta kita larinya bersama polusi. Tapi ya, apapun itu sebenarnya aku bisa lari pun seneng sih karena gimana pun pasti nanti ujung-ujungnya kalau udah keringetan ya itu dia hormon endorfin kita terproduce dan jadi happy bawaannya. Benar nggak sih kalau habis workout tuh kok walaupun lelah tapi kayak
energize aja badan tuh. Iya. Nah, sekarang setelah pindah ke Bali nih, udah berapa bulan sekarang berarti di Bali? Baru 4 bulanan sih. 4 bulan. Kira-kira kepikiran nggak bakalan stay for good di sana gitu loh? Pengen banget sebenarnya. Karena di sini kayak agak lebih santai, apapun itu lebih santai ya. Cuma aku nggak bisa se impulsif itu juga sih, karena kan banyak tanggung jawab juga aku di Jakarta, kerjaan di sana. Walaupun kayak kalau lagi ngobrol-ngobrol santai sama suami aku pun di sini jauh lebih rileks dia bawaannya. Kayak enak ya sebenarnya kita kalau di Bali. Gimana kalau kita rumah utama di Bali, Jakarta tuh buat liburan aja. Wah, dibalik. Iya, dibalik. Terus kata aku, mungkin kalau kamu bisa ya, secara kerjaan dia tuh sebenarnya banyaknya di Banjarmasin kan. Oke. Tapi kalau aku misalkan dalam seminggu ada 2-3 kali acara, gimana tuh? Kan susah. Ya untuk sementara sih baru sekedar wacana, tapi ya gimana pun banyak tanggung jawab aku di Jakarta dan sekolah anak-anak pun di Jakarta. Jadi untuk pindah kayak nggak semudah itu sih. Karena kita kalau liburan ke Bali kan biasanya orang-orang yang liburan ke Bali, begitu di Bali ngerasa someday gue akan tinggal di sini. Orang kan gitu kan. Dan sekarang kamu ngalamin itu, bahkan udah 4 bulan di sana. Iya sih, ya itulah mungkin berkah ya di balik segala tantangan yang kita hadapin di masa pandemik ini salah satu bentuk sesuatu yang aku syukuri, yang mungkin kalau bukan karena pandemi ini belum tentu aku bisa seperti ini sekarang gitu, merasakan pengalaman baru, tinggal di Bali, terus bisa quality time sama keluarga. Ya kalau pas tahun lalu kan kita di rumah aja, kadang sama suami pun ya dia pusing kerjaan, aku banyak juga kerjaan, capek, kadang hal kecil aja tuh bikin kayak kita apa sih gitu kan. Gampang emosi. Itu dia, kesentil dikit aja kayak apa sih gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih komunikasi sama suami juga jadi jauh lebih enak. Ke anak pun aku nggak terlalu kayak ibu-ibu yang sedikit pun apa gitu, lebih friendly lah. Wah, gue kayaknya harus pindah ke Bali nih. Gue kayaknya harus pindah ke Bali nih. Link aja mungkin yang udah sering komunikasinya sama suami ataupun sama istrinya yang mungkin udah dirasa nggak baik gitu kan ya, cobain deh pindah ke Bali. Lebih rileks kalau karena gitu kan. Karena kalau dari pengalaman aku sebenarnya kalau biaya hidup itu slightly lebih kecil di sini dibanding di Jakarta. Tapi ya mungkin extra cost-nya itu karena kita harus sewa tempat kan. Iya benar. Gitu. Tapi kalau biaya hidupnya itself sih aku ngerasa slightly lebih rendah justru di sini. Karena kalau di Jakarta ya entah kenapa aku banyak perginya juga kan. Sesekali ya seminggu sekali tuh ada aja gitu yang aku diundang acara yang nggak enak kalau datang ya, which is capek juga aku di swab terus. Kalau di sini secara konten YouTube kan kamu bikin konten-konten YouTube juga tuh seputar moms, parenting sama keluarga juga. Nah, di Bali jalan terus nggak? Wah, di sini kegiatan justru banyak banget. Aku konten tuh kayak flowing banget di sini, nggak mikirin konten, bener-bener cuma kayak nge-vlog aja kita keseharian tuh seperti apa gitu. Karena kan YouTube juga sesuatu yang baru ya untuk aku ya. Aku juga baru mulai tahun lalu. Nah, kalau di Jakarta kadang kayak bikin apa ya, konten mikir gitu. Kalau di sini kayak ya udah kegiatan kita aja ya, entah itu kita main jet ski, ke ke water park, itu aja jadi sesuatu yang bisa aku share sama ibu-ibu lainnya. Gitu. Nah, itu dia kebutuhan internet juga, apalagi sekarang di masa pandemi kan penting banget nih. Nah, dengan kita menggunakan Link Aja dan layanan Syariah Link Aja nih, produk internet sama paket data untuk akses YouTube itu pas banget biar bisa lancar terus nonton konten-kontennya Karatna juga kan. Jangan lupa buat bayar internet dan paket datanya pakai Link Aja dan layanan Syariah Link Aja. Semuanya bisa dilakukan di situ. Jadi kalau dikasih dikasih rate-nya 1 sampai 10 gitu misalkan. Sekarang keinginan untuk pindah atau menetap di Bali udah di angka berapa? 12. Ya mungkin karena di Jakarta tuh gimana ya, aku kan
kalau di Jakarta kadang orang juga melihat aku bisa kerja untuk datang ke lokasi gitu. Nah kalau di sini kan ya orang mau nggak mau ya maklumin aja. Aku jauh gitu, jadi ya udah. Yang sebenarnya pun masih bisa dilakukan remotely gitu. Tapi karena sesama di Jakarta gitu, yang aku menjadi pikiran aku kan aku punya bayi, ya keluarga aku besar gitu. Takutnya kalau misalkan aku banyak keluar, meresikokan mereka gitu. Jadi ya sekarang tuh kayak salah satu cara aman untuk bilang kayak dari rumah aja ya gitu kerjanya, tapi dengan cara yang tidak menyinggung dan tidak memberatkan pihak lain gitu. Oke, jadi ada banyak hal intinya yang disyukuri sama Kak Ratna di momen pandemi ini, di momen pindah juga ke Bali gitu yang sudah 4 bulan, momen punya anak dan segala macamnya. Banyak hal yang mungkin ada beberapa hal yang terbatas, tapi banyak juga akhirnya hal-hal baru yang muncul gitu setelah pindah gitu kan. Nah, Betul. boleh nggak Kak Ratna terakhir nih untuk menutup obrolan kita dikasih masukan atau dikasih saran gitu untuk Sobat Link aja tentang bersyukur menurut versinya Kak Ratna tuh gimana sih? Kalau menurut aku biasanya dengan tantangan situasi yang kita hadapi sekarang, di penghujung hari tuh kita ngerasa lelah kan, yang menjadikan kita tuh agak lupa bersyukur gitu. Tapi coba deh kita pikirin kita masih sehat, kita masih bernafas nih, ternyata oksigen tuh penting banget ya. Yang kita tahu kalau misalkan ternyata diambil dikit aja ini sesuatu yang kita nggak pernah syukuri sebelumnya, bisa bernafas bebas tanpa masker gitu. Jadi walaupun banyak sekali tantangan yang kita hadapi, tapi ternyata kalau kita mau berpikir, berkah yang bisa kita syukuri itu jauh lebih banyak daripada tantangan yang diberikan kepada kita saat ini gitu. Cuma ya mungkin ya namanya kita manusia ya dengan segala keterbatasannya dihadapi dengan situasi seperti ini kadang kan kita ngerasa mumet atau apa. Jadi kembali lagi jangan takut untuk minta tolong dan jangan takut untuk mengutarakan tantangan-tantangan kita, apa yang kita struggle gitu, karena sehat secara mentally itu akan membantu kita menjalankan peran kita sebagai seorang ibu gitu, karena peran seorang ibu ternyata center banget di rumah itu, jantung banget, bener-bener yang memanage segala sesuatu yang sebelumnya pun aku mikir kayak ya ibu rumah tangga gitu ya, tapi ternyata ibu rumah tangga itu kalau kita nggak menjalankan peran kita dengan baik, suami pun nggak akan bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi please do not take it for granted. Para suami-suami pasti langsung merasakan itu. Coba kalau misalnya suami-suami di rumah lihat istri kayak muka nekuk terus, nggak happy, pasti nggak mungkin bisa menjalankan pekerjaan dengan baik, bener nggak? Iya. Coba, aku tanya Anda, gimana? Terima kasih banyak Kak Ratna dan juga buat Sobat Link aja yang tadi udah pada ikutan kuisnya hari ini. Dan kalau pengen tahu siapakah yang menang gitu di kuisnya untuk mendapatkan saldo Link aja Rp300.000, silahkan dilihat di IG story-nya @linkaja. Siapa tahu kamu yang akan jadi pemenangnya dan itu story-nya akan keluar di hari ini juga ya. Sama jangan lupa stay tune terus di Instagramnya @linkaja dan @layanansyariah_link_aja karena kita bakalan live lagi di setiap harinya selama bulan Ramadan ini. Ngabuburit bareng, mencari berkah bersama, bersyukur akan hal yang udah kita punya barengan sama narasumber-narasumber inspiratif lainnya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Kak Ratna Gali hari ini udah berkenan mau barengan sama Link aja dan layanan syariah Link aja mau ikutan live-nya di sini kita ngobrol-ngobrol banyak. Dari ngobrol kerjaan sampai ngobrolin rumah tangga semuanya banyak, kita jadi banyak belajar bersyukur dan kayaknya pengen pindah ke Bali juga. Maaf loh, bukan bermaksud bikin mupeng, tapi Apa-apa. itulah gitu. Ini sengaja istriku aku suruh duduk di depan kamera sini biar dia dengar. Thank you Kak Ratna sekali lagi ya. Thank you, aku yang makasih. Terima kasih udah dengerin aku ngomong, karena istri pun, ibu pun kadang pengen didengerin aja kok. Benar. Aja sampai ketemu lagi besok di acara yang sama juga barengan sama Sahil Mulahela. Kalau gitu Sahil Mulahela pamit, karena Galing juga pamit. Sampai ketemu besok. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.